Panjang sejarah, kekuatan dan ukuran kapal selam terus meningkat. Di salah satu kapal selam pertama dibuat khusus untuk King James I dari Inggris. Lebih dari 400 tahun yang lalu, sang raja sendiri hampir tidak muat di dalamnya. Sementara kapal selam U-31 yang dibuat selama Perang Dunia Pertama sudah dirancang untuk 35 orang. Dan Perang Dingin menciptakan monster sungguhan. Saat ini kapal selam tidak bisa kecil. Lagi pula setidaknya 100 orang harus bekerja di kapal. Kini, negara-negara terkemuka memproduksi kapal selam generasi keempat yang seharusnya setidaknya 2 reaktor nuklir di kapal. Selain itu, kapal selam harus muat beberapa kompartemen rudal dan torpedo, ruang untuk turbin, pusat kendali, dan kabin kru. Ini setidaknya panjangnya 150 meter. Dan bagaimana dengan kapal selam 2,5 kali lebih besar? Kenalkan kapal selam terbesar, proyek kapal peziarah Rusia, panjangnya 360 meter. Selain 2 reaktor standar, reaktor nuklir tambahan dipasang di kapal. Bersama-sama mereka mampu menghasilkan 110 megawatt energi yang cukup untuk menyalakan lebih dari 11.000 rumah di New York. Dan jika sang peziarah ini dilengkapi dengan 3 reaktor, akan ada cukup ruang di dalamnya untuk ratusan torpedo nuklir. Nyatanya, jumlah misil di kapal selam ini 0. Kapal selam ini hanya dibutuhkan untuk mengangkut gas alam cair antar benua. Raksasa seperti itu dapat mengangkut lebih banyak gas sekaligus daripada sebuah kapal tanker biasa. Apalagi peziarah bahkan mampu menembus es Arktik. Hanya beberapa kapal yang bisa melakukan itu. Pada saat yang sama, peziarah di laut seperti ikan paus raksasa, tetapi sama sekali tidak berbahaya. Namun, hiu serba logam asli juga bisa bersembunyi di bawah air. Hiu ini adalah nama kapal selam Rusia lainnya yang desainnya sangat mirip kapal selam utama Angkatan Laut Amerika Serikat Ohio. Tapi mana yang lebih kuat dan mematikan? Kedua kapal selam diluncurkan pada tahun 1981 pada puncak Perang Dingin ketika Uni Soviet dan Amerika Serikat siap menggunakan senjata nuklir kapan saja. Hiu hanya sedikit lebih besar dari Ohio dengan panjang 173 meter. Namun lebarnya 11 meter lebih lebar dari rekan Amerikanya. Karena itu perpindahan bawah air hiu meningkat sebanyak 30.000 ton. Setiap kemampuan 24 rudal balistik kapal selam Ohio Amerika benar-benar memusnahkan kota pesisir seluas 300 km persegi. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh hiu yang lebih masif? Sebenarnya efeknya sama saja. Dalam hal ini ukuran kapal selam Rusia bukanlah keuntungan, melainkan kerugian. Karena memang harus membuatnya begitu besar. Karena pada saat itu torpedo Soviet dengan kekuatan setara jauh lebih besar daripada senjata Amerika. Ternyata skala kapal selam tidak secara langsung mempengaruhi kekuatan penghancurnya. Dan bukan kapal selam paling besar yang dapat menyebabkan kerusakan paling signifikan. Kapal selam Rusia ini dinamai bintang paling terang di belahan bumi utara. Apakah itu juga yang paling menonjol di dunia kapal selam? Panjang Arcturus hanya 133 meter, tapi bagus untuk kapal. Lagi pula bersama dengan yang baru, bodi miring dan lapisan khusus menjadi tidak terlihat oleh pencari lokasi. Menurut sebagian besar pakar independen, teknologi ini dapat dianggap sebagai terobosan dalam pembuatan kapal global. Dengan kecepatan yang signifikan untuk kapal selam, Arcturus bisa diam-diam berenang ke pantai musuh. Apalagi patroli kapal selam lain bukan apa-apa. Bagaimanapun peralatan terbaru dapat menemukan jejak kapal selam musuh berdasarkan tingkat bahan kimia dan radiasi di dalam air dan segera menghancurkannya. Drone pengganti B mampu menyerang kapal musuh pada jarak hingga 800 mil laut. Ini seperti jarak dari Washington ke New Orleans.
awak Arcturus memiliki kesempatan untuk memainkan kapal perang sungguhan. Tetapi taruhannya dalam permainan seperti itu terlalu tinggi. Jika kapal selam berhasil mencapai pantai musuh, ia akan menembakkan 12 rudal balistik nuklir secara bersamaan. Muatan total dari hulu ledak ini adalah 1,5 ribu kali lebih besar dari kekuatan yang dijatuhkan Little Boy Hiroshima. Tidak seperti Hiu dan Ohio, Arcturus bahkan tidak harus membidik kota tertentu karena ledakan senjata atom akan menimbulkan getaran air yang akan mengakibatkan tsunami nuklir setinggi 500 meter. Dalam beberapa menit, gelombang radioaktif seperti itu akan menghanyutkan seluruh kota pesisir Amerika, yakni 2 kapal selam Arcturus terletak pada masing-masing belahan, dapat dengan mudah menenggelamkan seluruh negara kepulauan dan bahkan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki di sebagian besar wilayah daratan. Jika Amerika Serikat menggunakan seluruh potensi nuklir armadanya sebagai tanggapan atas agresi semacam itu, musim dingin nuklir yang sesungguhnya akan terjadi di bumi. Namun, ada satu tetapi. Saat ini kapal selam Arcturus belum terlihat. Pemerintah Rusia hanya memberikan rencana rinci untuk kapal selam baru, tetapi belum ada yang diketahui tentang pengujiannya. Mungkin ini hanya dongeng untuk mengintimidasi pemerintah Amerika Serikat. Lagi pula dalam perlombaan senjata, semua metode itu bagus. Namun demikian, Federasi Rusia masih memiliki satu kapal yang cukup menakutkan. Kapal selam Belgorod. Belgorod dapat menampung 6 torpedo Poseidon dengan hulu ledak nuklir berkapasitas hingga 100 megaton. Salah satu torpedo memiliki panjang 20 meter dan hampir seperti bus sekolah. Bus kamikaze bawah air dengan kekuatan nuklir yang mampu menghantarkan kontaminasi radioaktif yang menghancurkan sebanding dengan bom H berbalut kobalt. Ledakan seperti itu akan benar-benar menghancurkan seluruh kehidupan di wilayah seluas sekitar 2.500 kilometer persegi. Dan ini seperti 3 kota New York. Belgorod adalah satu-satunya dari jenisnya, dan hanya satu kapal selam seperti itu sejak Juli 2002 telah menjadi bawahan Presiden Federasi Rusia. Mungkin dia benar-benar ingin menghancurkan separuh dunia sekaligus, tetapi setelah invasi Ukraina, kita semua tahu bahwa keinginan militer Rusia jelas bertentangan dengan kemampuannya. Namun kapal selam memang bisa menjadi ancaman serius. Tapi bisakah mereka menjadi tempat yang aman selama bencana global? Hanya dalam 10 tahun terakhir, gelombang raksasa telah menyebabkan tragedi di Jepang, Indonesia, Greenland, dan negara pulau lainnya. Akibatnya, setidaknya 30.000 orang tewas dan setidaknya 20.000 lainnya hilang. Sekarang kita sudah punya jaringan sensor canggih yang memperingatkan tsunami yang mendekat, tapi penduduk seringkali tidak punya waktu untuk mengungsi tepat waktu. Tetapi bagaimana jika bencana seperti itu benar-benar mendunia? Ahli kelautan UNESCO terkemuka, Bernardo Aliaga, mengklaim bahwa pada tahun 2030 permukaan laut akan naik secara signifikan. Terakhir kali ini diamati di bumi 6.000 tahun yang lalu. Di kutub, bongkahan es yang mencair akan jatuh ke laut mengakibatkan serangkaian tsunami raksasa. Ombak besar akan menghanyutkan sebagian besar kota pesisir Eropa. Dan anehnya, kapal selam mungkin satu-satunya penyelamat kita. Biasanya yang disebut dasar tsunami mulai terbentuk pada kedalaman sekitar 40 meter. Ini berarti bahwa untuk menyelamatkan diri dari bencana alam, cukup tenggelam di kapal selam di bawah kedalaman ini. Namun, anggota awak kapal selam militer mencatat bahwa meski pada kedalaman seperti itu, akibat tsunami sangat terasa. Bahkan pelaut berpengalaman pun bisa dengan mudah terserang mabuk laut dalam kondisi seperti itu, apalagi orang yang tidak siap. Terlebih lagi, gelombang kejut dan gempa bumi masih bisa membuat kapal selam kandas, di mana ia sama sekali tidak berdaya
dan bahkan jika tabrakan dengan tanah dapat dihindari, posisi yang tidak wajar bisa menonaktifkan sebagian besar peralatan kapal, termasuk baterai. Tapi sebagai opsi, kita bisa melaju lebih rendah lagi pada kedalaman sekitar 120 meter. Kita pasti tidak akan ditarik ke dalam pusaran air, tapi penyelaman darurat seperti itu akan melibatkan serangkaian manuver tajam dan kelebihan beban, dan ini dapat menyebabkan reaktor terlalu panas dan bahkan lumpuh total. Inilah yang sebenarnya terjadi dengan kapal selam K-27, dibuat sebagai bagian dari proyek 645 Soviet. Di dalam reaktor nuklir kapal selam Soviet ini, pendinginnya bukanlah campuran air biasa, tapi logam cair. Ya, seperti di film Terminator bagian kedua. Dalam prakteknya, solusi inovatif seperti itu ternyata secara halus bukan yang paling sukses. Banyak sekali kecelakaan dengan reaktor di atas kapal ini, sehingga kapal selam itu bahkan dijuluki Nagasaki. Jadi, tragedi itu memang harus terjadi cepat atau lambat. Pada tanggal 24 Mei 1968, saat K-27 menjalani uji coba rutin di Laut Barents, badai dahsyat melanda. Kekuatannya sebanding dengan tsunami. Itu menyebabkan kegagalan di inti fasilitas nuklir, dan logam cair melelehkan seluruh awak kapal selam. 105 orang menerima dosis radiasi dari 600 hingga 1000 mikrorentgen. Ini 100 kali lebih tinggi dari norma yang dapat diterima. 9 pelaut tewas di tempat. Kontaminasi radiasi kapal selam setelah tragedi itu begitu kuat sehingga diputuskan untuk dilumpuhkan dan kemudian dibenamkan di Laut Kara. Tetapi meskipun nasib seperti itu masih bisa dihindari, jangan terlalu senang. Bagaimanapun, penyelamatan dari tsunami bisa menjadi jauh lebih rumit jika tsunami disebabkan oleh jatuhnya asteroid. Cepat atau lambat, bumi kita akan bertabrakan dengan asteroid, dan jika melebihi berdiameter 400 meter, hanya sedikit yang bisa lolos. Mungkinkah bencana sebesar ini juga bisa dialami di kapal selam? Memang, jika asteroid tidak jatuh di sekitar kapal, kita bisa menjauh dari masalah. Anehnya, peristiwa paling mengerikan untuk kapal selam lapis baja bisa jadi gempa bawah laut yang disebabkan oleh asteroid, diikuti oleh tanah longsor. Jika kapal kita kebetulan terlalu dekat dengan pusat gempa, kerusakan parah pada lambung tidak mungkin dapat dihindari. Tetapi setiap kapal selam memiliki peralatan khusus untuk membantu mencegah dampak seperti itu. Kita dapat dibantu oleh sonar yang menangkap getaran sekecil apapun di dalam air dan impuls suara. Pada tanda pertama dari bencana yang mendekat, mereka akan memancarkan sinyal audio untuk mengumumkan perlunya segera pindah ke zona yang lebih tenang. Namun data dari perangkat yang sangat sensitif sekalipun mungkin tidak akurat. Di 2018, sekelompok peneliti dari University of Pennsylvania mengembangkan apa yang disebut anti-sonar, perangkat yang mampu mencegat dan membiaskan gelombang akustik di bawah air. Jadi, jika kapal selam lain dengan alat seperti itu muncul di jalan kita, musuh akan dengan mudah menyesatkan kita atau mengirim kita ke pusat gempa bumi. Kemudian, tanah longsor bawah air hanya akan menutupi perahu kita dengan tanah. Berlawanan dengan kepercayaan populer, kapal selam tidak bisa pergi ke bawah dan menunggu bencana di sana. Beberapa model dapat melakukan ini, tetapi manuver seperti itu selalu berisiko tinggi. Jika ada perangkat yang gagal di bawah lapisan bumi di dekat kapal selam, perangkat itu tidak akan pernah ditemukan. Stealth adalah salah satu keunggulan utama kapal selam di medan perang. Tetapi dalam situasi seperti itu, ia melawan kita. Kapal selam yang ditaburi tanah bahkan tidak mungkin terdeteksi oleh pesawat anti kapal selam. Kita bisa tersesat bahkan tanpa campur tangan teknologi musuh. Semua karena paus. Mantan pelaut Roy Gilbert mengenang bagaimana dia bersama dengan anggota kru lainnya mendapati dirinya dalam situasi yang sulit selama penyelaman dekat Bahama. Pada awalnya semuanya berjalan dengan baik, tapi beberapa paus mengepung kapal selam di beberapa titik. Masing-masing mengeluarkan suara tertentu. Rupanya para pelaut menangkap musim kawin para raksasa.
Tapi nyanyian paus membuat kapal selam itu hampir buta. Karena fluktuasi yang kuat di air, sonar di atas kapal memberikan kesalahan. Menurut perangkat, kapal selam itu mendekati zona seismik yang berbahaya. Tapi apa yang akan terjadi setelah perahu tertutup tanah? Dan mengapa begitu menakutkan? Masalahnya, bahkan kita tidak akan kehabisan persediaan setelah beberapa saat. Segera setelah kejadian tersebut, tanah yang lunak akan memasuki poros penukar panas yang menyebabkan kabel terlalu panas. Ya, kita akan bisa menunggu gempa, tapi kemudian kita semua akan mati karena api. Seperti seluruh kru kapal selam K8 pada tanggal 12 April 97 di Teluk Biscay, Uni Soviet melakukan salah satu latihan militer taktik terbesar. Selama pendakian terencana dari kedalaman jarak 150 meter, kebakaran terjadi di kapal selam K8 yang disebabkan oleh korsleting di peralatan sirkuit listrik. Api mulai menyebar dengan cepat ke seluruh kapal, antara lain mencapai kompartemen reaktor. Untuk mencegah bencana nuklir, personel pembangkit listrik memadamkan api, mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Kapal selam itu muncul dengan selamat dan evakuasi awak dimulai. Namun pada hari-hari itu, badai mengamuk di teluk yang kekuatannya mencapai 8 poin. Karena laut yang ganas dan kerusakan yang disebabkan oleh api, kapal selam itu kehilangan stabilitasnya. Terlepas dari upaya para pelaut memenuhi perintah komando militer dan menyelamatkan kapal selam dengan biaya berapapun, 4 hari setelah kebakaran, kapal selam K8 tenggelam. Saat itu ada 52 dari 104 awak kapal, serta kapten kapal Sivolov Besonov. Saat ini, K8 bersama dengan 2 reaktor nuklir serta 4 torpedo nuklir yang tidak terpakai berada di dasar Samudra Atlantik 500 km dari pantai Spanyol. Tetapi bahkan jika kita berusaha berenang menjauh dari tanah longsor dan menghindari api, berapa lama orang bisa bertahan di kapal? Baru-baru ini pakar lingkungan Ian Johnson mempelajari secara detail seluruh kasus dampak meteor sebelumnya, dan dia menyimpulkan bahwa peristiwa seperti itu seringkali menimbulkan reaksi berantai. Jika terjadi tabrakan, berbagai bencana akan mengamuk di planet kita selama 1,5 tahun. Kapal selam dapat tetap terendam selama beberapa tahun jika mereka memiliki makanan yang diperlukan. Tetapi orang biasanya lebih cepat menyerah. Batas untuk pelaut berpengalaman adalah 180 hari, sedangkan orang yang tidak terlatih hanya dapat bertahan 3 bulan. Selain itu, orang yang paling mudi bahkan bisa menjadi gila. Namun tidak semua orang akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Untuk mengevakuasi seluruh penduduk Amerika Serikat misalnya, kita perlu membuat kapal selam sekitar 500.000 km persegi. Dan itu seperti seluruh wilayah Spanyol. Jika kita mempertimbangkan opsi yang lebih realistis, beberapa individu dapat membeli kapal pesiar bawah air pribadi. Migalo dirancang oleh kode gerak biru. Kapal selam ini mencapai panjang 115 meter. Ada kolam renang, bioskop, helipad, perpustakaan, gym, laundry, dan beberapa area untuk bersantai. Dan biayanya hanya 2 miliar lebih loh.